Shalom semuanya. Tuhan, kita bisa di sini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena cinta kasihnya Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu sanggup menolong kita, amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Percaya Tuhan. Firman Tuhan, amin. Kuasa-Mu tak pernah berubah, amin. Selama matahari masih bersinar, tahu zat-Mu tetap ada, amin. Ku pegang janji-Mu Tuhan. Ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali, untuk bangkit berdiri. Katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Selama matahari masih bersinar, ku tahu zat-Mu tetap ada. Katakan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Pegang teguh janji-Mu Tuhan, amin. Kami percaya meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, ku percaya. Percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari katakan, Yesus, ku percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya. Yesus, Yesus, amin. Kami percaya Tuhan. Mujizat ada di tempat. Kami disembuhkan Tuhan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Amin.
Kita semua percaya, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya. Kita percaya walaupun mungkin banyak masalah yang kita hadapin, sama matahari masih bersinar, sama bumi masih berputar, mukjizat Tuhan tetap ada, amin. Saya mau ingetin satu hal, bahwa Yesus sanggup membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Dan Yesus sanggup untuk membuat jalan walaupun mungkin gak ada jalan, amin. Kita mau angkat lagu ini dengan hati yang percaya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Katakan dengan yakin, amin. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, amin. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan, amin. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntun dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh, Dia buka jalan, amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Percaya Tuhan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku, amin. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia, sekali lagi katakan Dia buka jalan, amin. Oh, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka, dengan kasih dan kuasanya, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan dengan kasih dan kuasanya, amin. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan, amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saya mau bersyukur Tuhan. Kami yakin Tuhan hari ini ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa Tuhan. Mungkin banyak pribadi dari kami Tuhan yang mengalami banyak masalah Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan bahwa selama matahari masih bersinar, selama bumi masih berputar, kami yakin mukjizat Tuhan tetap ada. Dan kami mau menyerahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan. Hari ini Tuhan, acara pada hari ini kami yakin semua akan berjalan dengan lancar Tuhan. Karena kami yakin Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami tutup doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semua bersuka cita, amin. Kita hari ini bisa ada di sini semua karena kebaikan Tuhan, dan kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Hari ini
Yesus menuntun langkah kita, kita bisa berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Amin. Hidupku sepenuh jiwa kami percaya Tuhan, sepenuh jiwa ku yakin dan percaya. Amin. Kau tuntun langkah. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan, sepenuh jiwa yakin dan percaya. Amin. Kau tuntun langkahku. Yesus Engkau Raja Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi yang mau menceritakan kisah cintanya Tuhan
Ceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang ulang tahun, baru dapat kerja, baru nikah mungkin. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya undang yang mau bawa pengumuman Kosutan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, dilayani dengan begitu semangat, luar biasa sama anak-anak muda. Tos dulu. Soalnya saya gini-gini juga masih muda ya. Oke, sebelum beberapa pengumuman yang akan ditampilkan, mungkin saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita bergereja di Gereja Sungai Yordan Anugerah itu memiliki satu visi. Saya dulu ingat, bukan dulu sih, baru beberapa minggu kemarin Om Cepi ngomong waktu rapat, kita itu dalam satu kapal ya, dimana kapal ini milik kita bersama ya, bukan milik Om Cepi, bukan milik Ko Erik, tapi milik kita bersama ya, dimana di dalam kapal itu pastinya ada hal-hal yang diperlukan ya kan. Maka dari itu saya mengundang untuk kita semua untuk sama-sama untuk bisa berpartisipasi untuk menjaga, merawat kapal ini gitu. Jadi jangan satu orang aja, tapi kita sama-sama memiliki ya, karena kapal ini punya kita semua. Amin. Ya, oke. Untuk pengumuman seperti biasa, info sepekan. Ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu pukul 7 ya di sekretariat. Seperti biasa ya. Ada juga super kit setiap hari Minggu setengah 6 mungkin. Ntar habis ini. Oke. Dan untuk minggu depan akan dilayani oleh asernya keluarga Bapak Handi, worship leadernya saya, singernya Saudari Yolan dan Saudari Muti, pengumumannya Bapak Sony, kolektan Ibu Nia dan Ibu Dewi, dress code-nya merah. Oke, sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau selalu berjaga dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, Bapa. Kami percaya gereja-Mu menjadi gereja yang sangat diberkati. Bapa, kami juga berdoa bagi Om Cepi. Kami percaya apapun yang dilakukan Om Cepi, apapun yang keluarganya lakukan, Bapak, kami percaya itu semua menjadi luar biasa, Bapak. Terima kasih. Juga sebentar kami akan memberi persembahan ini. Kami percaya persembahan ini datang daripada-Mu, sehingga kami ingin mengembalikannya dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang yang bawa kantong persembahan untuk maju ke depan. Sambil kita satukan hati, kita mau percaya bahwa Tuhan penolong kita yang kekal. Amin. Yakin Tuhan. Di saat ku takut, amin, Kau menopang kami Tuhan. Engkau menopangku, amin. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ketika ku takut, Kau menolong kami Tuhan. Amin. Di saat ku takut,
Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau. Saya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan ku percaya masih ada mukjizat. Percaya masih ada mukjizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Katakan ku percaya Tuhan. Percaya masih ada mukjizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan bahwa kami percaya Tuhan. Ku percaya masih ada mukjizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Janjimu Tuhan, amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan katakan janjimu Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa. Sungguh segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh datang untuk memuja-Mu dan menyembah-Mu, karena kami boleh merasakan betapa Tuhan penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami ada hari ini untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan bila setiap kami boleh terus merasakan akan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Menikmati betapa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Yang rindu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau rindu melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan setiap kami. Untuk menyatakan betapa luar biasanya Engkau. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih untuk sore yang luar biasa ini. Kami yakin dan percaya kehadiran-Mu Tuhan kuat nyata di tengah-tengah kami. Membangun, menguatkan keberadaan setiap kami. Sehingga yang lemah akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka mengalami pergumulan Tuhan akan terus menolong, membuka jalan, melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga setiap kami boleh terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu. Biarlah roh hikmat dan pewahyuan itu mengalir di tengah-tengah kami. Memampukan kami terus untuk menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu. Untuk kami lakukan, untuk kami pergunakan. Sehingga di dalam hari-hari kami ada begitu banyak campur tangan Tuhan terjadi. Ada begitu banyak penggenapan karya Allah terjadi. Dinyatakan dalam hidup kami. Dan semua kami boleh dapat menikmati semua penyediaan Tuhan yang luar biasa. Memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak lakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Karena kami membutuhkan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita semuanya menikmati pujian yang luar biasa, amin. Ya, dan itu semuanya hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Oke, apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Sangat dikasih Tuhan, amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara terus mengingatkan keberadaan hatimu, dirimu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Nah, sore hari ini ada sebuah tema yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kita akan dengar. Ya, temanya ini sebenarnya sebuah tema yang lebih mendalam lagi tentang poinnya. Tapi saya kasih tema yang lebih simpel aja. Percaya Yesus saja.
ya, karena saya percaya di balik apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini, ada begitu banyak mungkin tantangan, pergumulan. Saya ingin yakinkan, percaya Yesus saja, karena dialah yang sanggup untuk melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang sanggup untuk melakukan begitu banyak pertolongan dan campur tangannya dalam hidup kita, sekalipun mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih belum melihatnya, tapi percayalah Yesus kita luar biasa. Dia akan terus bekerja di dalam segala keberadaan hidup kita, dan apapun yang kita alami, dia di dalam segala perkara kita, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik, karena dia Allah yang baik. Amin. Jadi sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara, katakan jangan patah semangat. Amin. Ya, Tuhan Yesus ya luar biasa. Amin. Ya, percaya Yesus saja. Amin. Oke, kita buka dulu deh ayatnya di dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 dimulai. Ya, sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di sini, karena itu, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Puji nama Tuhan. Melalui pembacaan ini saya ingin membawa Bapak Saudara untuk dapat melihat dan memperhatikan ada beberapa poin penting. Ya, Paulus meminta kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Ya, sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya jemaat di Efesus adalah jemaat yang memiliki iman. Ya, mereka sudah menjalani sebuah kehidupan yang luar biasa, menjaga kekudusan mereka, ya, memberikan pertolongan kepada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, dan yang lebih dahsyat lagi memang mereka adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi Paulus berdoa bagi mereka, dan Paulus meminta sesuatu untuk jemaat di Efesus ini, ya. Yang saya percaya ketika dia meminta kepada Tuhan tentang sesuatu bagi jemaat ini, berarti jemaat ini belum memiliki, ya. Apa yang diminta oleh Paulus? Dikatakan di situ, ya, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ada sebuah poin penting yang kita perlukan hari-hari ini yang Paulus mintakan kepada Allah, ya, kepada jemaat di Efesus, dan saya selalu juga berdoa untuk setiap kita juga boleh memiliki roh hikmat dan wahyu ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya dengan demikian ada sesuatu yang luar biasa, ya. Yang diminta ada dua hal, yaitu roh hikmat dan wahyu, ya. Apa fungsinya sih, Bapak Ibu Saudara? Untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Karena hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara juga mendengar ada begitu banyak hal yang membuat Bapak Ibu Saudara mungkin bingung, mungkin akhirnya membuat Bapak Ibu Saudara nggak ngerti, ya, nggak mengenal Yesus dengan benar. Dan Tuhan ingin supaya kita dengan roh hikmat dan wahyu ini bisa mengenal keberadaan Yesus Kristus kita dengan benar, ya. Nah, mengapa harus memiliki pengenalan akan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, dengan benar? Karena, ya, He is the owner. Amin. Dia pemilik, Bapak Ibu Saudara. Kita pengelola, ya. Dia pemilik hidup kita. Makanya kita harus mengenal dia dengan benar. Karena kalau enggak, saudara merasa memiliki segala sesuatu. Padahal segala sesuatu yang saudara miliki, punya siapa? Punya Tuhan. Amin. Iya. Nah, ketika kita dibawa di dalam pengenalan akan Kristus yang benar, maka kita sadar, ya, He is the owner. Dia adalah pemilik, Bapak Ibu Saudara. Pemilik kehidupan kita, pemilik bisnis kita. Amin. Pemilik kuasa kita, pemilik masa depan kita, pemilik segalanya. Jadi ketika kita mengenal dia dengan benar, kita sadar siapa kita di hadapannya dan siapa Yesus Tuhan kita yang luar biasa ini. Sehingga dengan demikian, maka kita akan dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita membutuhkan pewahyuan, ya, karena pewahyuan adalah sesuatu untuk kita dapat melihat apa yang harusnya kita lihat. Amin. Karena kalau tanpa pewahyuan, kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan pun, kita kadang-kadang enggak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu apalagi yang harus kita lakukan di dalam membangun rumah tangga, pekerjaan, di dalam usaha kita. Kadang-kadang tanpa pewahyuan kita juga enggak mengerti. Itu seperti orang buta yang coba untuk melihat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak bisa.
nggak bisa, nggak ngerti. Jadi ada begitu banyak masalah persoalan ketika kita tidak bisa memiliki pewahyuan dalam kehidupan kita. Pewahyuan untuk kita dapat melihat. Nah, roh hikmat yang diminta oleh Paulus kepada Tuhan adalah sesuatu yang memampukan kita untuk dapat berjalan. Karena ketika kita dapat melihat, tapi ketika kita tidak juga bisa berjalan, maka ya itu juga sepertinya sia-sia. Jadi dibutuhkan roh hikmat dan wahyu. Sesuatu di mana kita bisa melihat ke depan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan roh hikmat itu menolong kita untuk mampu melakukan segala sesuatu yang harusnya kita lakukan. Amin. Sehingga dengan demikian apapun yang engkau akan lakukan ke depan Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau hari-hari ini mengalami begitu banyak masalah di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam membangun rumah tanggamu, ngurus anak-anakmu Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara nggak bisa ngelihat apa ya yang harus aku lakukan untuk mereka. Apa yang harus aku perbuat di dalam segala keberadaan yang harusnya aku lakukan. Ya, kita tidak bisa melihat. Mungkin kita memiliki sesuatu Bapak Ibu Saudara, kita mungkin punya hikmat untuk dapat melakukan itu semuanya. Kita punya pengetahuan, kita punya pendidikan yang cukup, kita juga mungkin punya modal yang lumayan, tapi seringkali tanpa pewahyuan itu semuanya seakan-akan tidak berfungsi dengan luar biasa. Dan bahkan lambat laun akhirnya habis tidak terasa. Jadi kita butuh yang namanya pewahyuan, butuh yang namanya roh hikmat untuk kita dapat melihat apa yang harus kita lakukan ke depan dan apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata kita butuh roh hikmat dan pewahyuan ini. Amin. Haleluya. Ya, karena kalau enggak jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih gambar tadi ya kepada multimedia, mungkin bisa dimunculin gambarnya. Saya melihat ada beberapa gambaran dari orang Bapak Ibu Saudara, ya, yang sehat, yang buta, yang lumpuh, dan yang apa katanya? Yang sekarat. Ya. Orang harusnya dalam kondisi sehat, di dalam usahanya sehat, di dalam rumah tangganya sehat, di dalam segala sesuatunya sehat. Sehat itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia punya apa? Roh hikmat dalam dirinya, dia punya pewahyuan. Dia bisa melihat apa yang harus dilakukan dan dia punya kemampuan untuk mengerjakan. Itu sehat. Ya, jadi artinya di dalam usaha pekerjaanmu engkau bisa berhasil Bapak Saudara, karena engkau bisa melihat pekerjaan apa yang harus dilakukan. Matamu bisa melihat. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara di sebuah kota, ya, penduduk kota itu kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang mereka harus kerjakan di situ. Buka usaha apa ya yang di situ. Bahkan yang di luar kota sana ketika mereka datang ke situ mereka bisa melihat, oh harusnya di sini mau buka ini, buka itu. Dan kadang-kadang yang berhasil bukan orang yang ada di dalam kota itu, tapi orang yang luar masuk ke dalam. Kenapa? Karena mereka bisa melihat. Kita yang di dalamnya justru nggak bisa ngelihat. Tetapi dengan pewahyuan yang Tuhan akan berikan kepada kita, saya ingin sampaikan, ada sesuatu yang harusnya kita bisa lihat. Sebagaimana saudara dengan pewahyuan yang datang bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena usaha Yesus yang rela datang dan mati di atas kayu salib buat kita. Ini membebaskan kita untuk dapat melihat yang selama ini belum kita lihat. Yang akhirnya melegakan kita, yang akhirnya membuat kita sadar bahwa bukan kita loh ternyata yang bisa menyelamatkan diri kita. Tapi Yesus. Akhirnya mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Selama ini mata kita tertuju kepada usaha kita. Kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu. Supaya nanti kita mati masuk surga. Tapi ternyata sekarang kita sadar melalui pewahyuan yang ada bahwa melalui karya Kristuslah kita sudah ditebus. Amin. Iya, supaya kita nanti mati masuk surga. Bahkan lebih dari itu, kita menikmati hari-hari kita di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya. Amin. Ini semuanya membuat kita melihat kepada satu poin. Kita bisa melihat. Ya. Pewahyuan membuat kita bisa melihat. Mungkin itu tentang karya Kristus yang luar biasa, itu juga tentang usaha pekerjaan apa yang kau harus lakukan. Amin. Iya, dan lebih dari itu, mungkin pelayananmu ke depan nanti, saudara bisa ngelihat, oh ternyata Tuhan ingin aku melakukan ini, aku melakukan itu, melalui sebuah pewahyuan yang dibukakan. Nah, orang yang sehat Bapak Ibu Saudara, dia memiliki pewahyuan, dan dia juga memiliki roh hikmat di dalam menjalani itu semuanya. Roh hikmat berbicara tentang tuntunan Tuhan di dalam keberadaannya. Ketika Tuhan membukakan sesuatu, tuntunan Tuhan menolongnya, memampukan itu semuanya terjadi.
terjadi. Sehingga orang-orang yang sehat ini, dia bisa sukses, usahanya bisa berhasil, dan yang lebih dahsyat lagi, di dalam keberhasilannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Dia rajin ibadah, dia melayani, dia melakukan begitu banyak hal untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini sehat. Nah, bagaimana dengan yang buta, Bapak Ibu Saudara? Yang buta dikatakan di sini dengan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, dia punya roh hikmat, tapi tidak punya apa? Pewahyuan. Ya. Dia tidak bisa melihat. Dia punya kemampuan. Makanya kalau matanya buta, saudara punya kemampuan, kira-kira gimana? Tatak totok, ya kan begitu ya. Usaha ini, ya gagal, usaha ini lagi, gagal lagi, usaha itu lagi, gagal. Mau pelayanan juga sama, Bapak Ibu Saudara. Karena dia punya kapasitas, punya kemampuan, tapi dia tidak bisa melihat. Ya. Orang buta, Bapak Ibu Saudara. Dan sayangnya ini mungkin juga dia bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, dia bisa sukses, dia bisa berhasil, tapi ada satu kelemahan, dia tidak bisa melihat bahwa itu semuanya hasil daripada anugerah Tuhan dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali ya mungkin jadi orang yang suksesnya luar biasa. Ya. Nah, kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat mau usaha aja masih takut. Ya, oh mesti usaha itu ya. Ngelihat sekitarnya lagi, wah tapi banyak saingannya, nggak jadi lagi. Orang buta kadang-kadang, oh ya udah kerjain aja lah karena gua nggak lihat ya kan gitu. Akhirnya dia sukses. Cuman sayangnya orang-orang yang bisa melihat tapi Bapak Saudara, orang yang tidak bisa melihat tapi punya kapasitas yang luar biasa ini biasanya sukses, kaya raya, berhasil. Tetapi sayangnya orang-orang seperti ini lupa sama siapa? Lupa sama Tuhan. Nggak pernah ibadah, nggak inget Tuhan, boro-boro mau melayani, Bapak Saudara, nggak inget sama sekali. Dia dikatakan orang buta. Bahwa yang sesungguhnya berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Pekerjaan yang dibukakan datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Iya. Bahkan kekayaan yang dia peroleh sebetulnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Jadi semua datang dari Tuhan. Cuman karena mereka nggak bisa ngelihat, akhirnya mereka merasa ini hasil daripada usahanya sendiri. Sukses, kaya raya, tapi tidak pernah mau ibadah. Nggak pernah mau melayani. Uang adalah segalanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya hidupnya hanya cari apa? Cari uang. Orang-orang kayak gini, Bapak Ibu Saudara, enggak pernah ngelihat kepada Allah. Mereka tidak pernah ngelihat ke atas. Ya, kayak kisah kemarin. Ya, tidak pernah bisa ngelihat ke atas karena nyuruntul terus. Iya, Bapak Ibu Saudara, nyari uang. Kemarin ceritanya sudah didengar? Ya, bagaimana si Pak Ijo? Ya, dia di atas lagi kerja, lalu palunya jatuh ke bawah. Ya, dia kerja di lantai 3, palunya jatuh ke bawah. Pas kebetulan di situ ada si Bejo, ya kan gitu. Dia teriak-teriak panggil Bejo, Jo, gitu ya. Nggak dengar juga karena suara molennya terlalu kencang. Dia yang lagi macul. Apa yang dilakukan oleh Pak Ijo di atas? Ya, dia coba lemparin apa? Sesuatu. Dia cari-cari apa ya, lalu dikorek. Oh ada nih, koin 1000 perak, lumayan. Dia lempar ke bawah. Percis depan Bejo. Ya. Kira-kira Bejo nengok ke atas nggak? Enggak, Saudara. Dia ambil koin. Oh, puji Tuhan, lumayan. Dia ada berkat. Dia kantongin lagi, dia maju lagi, ya kan begitu. Lalu apa yang terjadi lagi? Dia coba lagi, gimana lagi ya? Dia korek lagi. Oh, ada lagi nih 1 koin lagi. Dia lempar lagi ke bawah. Percis tepat lagi di depan si Bejo. Bejo ngelihat ke atas? Enggak, Saudara. Dia berkata, puji Tuhan hari ini banyak berkat, lumayan ya buat beli kue, kantongin lagi. Dia nggak lihat ke atas. Sampai si Pak Iyu di atas kesel banget, ini gimana ya gitu. Dia kantongin lagi, waduh udah habis duitnya. Lalu dia cari-cari apa ya, oh ada gundukan semen. Dia ambil tuh gundukan semen, dia lempar Bapak Ibu Saudara. Dan bukan tepat jatuh di depan Bejo, tapi kebetulan jatuhnya di mana? Di kepala si Bejo, ya kan gitu. Akhirnya dia benjol. Ketika dia benjol, nengoknya kemana? Dia nengok ke atas. Banyak kita sering kali, kalau udah benjol baru nengoknya kemana? Baru nengok ke atas, baru cari Tuhan, baru minta tolong sama Tuhan. Lagi seneng, lagi banyak berkat, apa lupa sama Tuhan. Tapi lagi punya masalah, punya persoalan, waduh ya. Gereja rame, wah lagi banyak
masalah. Pas udah dapat berkat, ngilang semuanya, ya kan begitu Bapak Saudara. Saya berharap di tempat ini enggak demikian, amin. Iya, karena kita adalah orang-orang yang sehat, amin. Iya, kita diberkati dan kita juga rajin untuk ibadah. Jadi kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jangan jadi orang yang buta Bapak Ibu Saudara. Mungkin usahanya luar biasa, kayaknya luar biasa, tapi lupa sama Tuhannya yang luar biasa. Amin. Iya, nah ini kadang-kadang, jadi kadang-kadang kita nggak pernah ngelihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada sesuatu di sini. Dia tidak punya pewahyuan dalam kehidupannya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita, kalau ngelihat babi hutan ya, itu kalau jalan tuh nyeruntul terus Bapak Ibu Saudara. Ya, mengunduk terus. Kapan babi hutan ngelihat ke atas? Ketika mau dipanggang. Iya, karena kakinya diikat, dipanggul sama orang mau dibakar gitu ya. Nah kadang-kadang kita itu kalau mau dipanggang, udah mau dibakar, baru ingat siapa? Ingat sama Tuhan. Iya, saya berharap enggak itu. Senggol kiri kanan saudara, ingat Tuhan dari sekarang, amin. Haleluya ya. Jadi jangan kayak orang buta kayak gini nih ya. Mungkin keberadaannya luar biasa tapi dia lupa sama Tuhan. Yang ketiga dikatakan situ orang lumpuh Bapak Ibu Saudara. Nah orang lumpuh ini dikatakan adalah tidak punya roh hikmat. Punya pewahyuan. Dia punya pewahyuan tapi dia tidak punya roh hikmat. Dia bisa melihat. Ya, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Tapi dia tidak punya kemampuan. Ya, untuk melakukan itu semuanya. Lumpuh. Nah, biasanya orang-orang gini bisa ngelihat, wah hikmatnya luar biasa. Di gereja mana? Gereja Sungai Yordan. Jemaat Anugerah. Wah, luar biasa ya. Penuh dengan kasih karunia. Pelajaran kasih karunianya luar biasa ya. Aktifnya luar biasa. Kegiatan gerejanya luar biasa. Hidup kudusnya luar biasa. Bahkan orang-orang yang kayak gini rajin puasa juga, Saudara. Iya. Tetapi usahanya tidak berhasil. Ya. Banyak kegiatan gerejanya luar biasa tapi usahanya gagal. Kadang-kadang lupa. Rumah tangganya gagal. Kenapa? Doa puasa terus, Saudara. Ya kan gitu. Jadi yang di rumah kagak makan-makan, ya kan gitu. Haleluya. Ya kemana lagi doa syafaat? Ya kemana? Oh lagi ada persekutuan doa. Lah yang di rumah kagak diurusin. Jadi intinya ada banyak orang-orang seperti ini yang lumpuh ini aktif pelayanan, setia dalam kegiatan gereja, tapi mereka punya usahanya yang gagal, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa melihat tapi tidak punya kaki. Tidak punya roh hikmat untuk melakukannya. Ya, jadi akhirnya usahanya tidak berhasil, tidak sukses orang-orang seperti ini. Nah, biasanya orang-orang kayak gini kenapa? Karena sering kali dengar firman. Firmannya yang kadang-kadang juga keliru, Bapak Saudara. Firmannya berkata apa? Mungkin Saudara pernah dengar, ya. Jangan cinta uang, ya kan gitu. Karena takut kalau cinta uang maka jadi masalah. Jadi akhirnya mereka antipati dengan uang. Nggak pernah ngomongin uang, nggak pernah ngomongin usaha. Karena mereka pikir cinta uang itu dosa. Padahal yang Tuhan maksudkan itu cinta uang. Kalau banyak uang boleh nggak? Boleh, amin. Iya, yang nggak boleh cinta uang, amin. Iya, jadi intinya ada banyak orang seringkali dengernya salah. Akhirnya mereka antipati dengan uang. Jadi udah nggak mikirin uang deh. Yang penting pelayanan. Yang penting aktivitas di gereja. Jadi akhirnya usahanya mereka gagal, Bapak Saudara. Mungkin mereka juga dengar lagi, wah nggak usah khawatir ikut Tuhan mah, burung di udara aja dipelihara. Burung di udara, bukan burung di penjara. Jadi Bapak Saudara di udara lagi kerja, lagi cari kerjaan, itu dipelihara tapi nggak khawatir dia. Intinya begitu. Tapi kalau saudara nggak usaha, nggak kerja, pelayanan terus, kegiatan gereja terus, kira-kira gimana? Ya belapak empus Bapak Ibu Saudara, ya kan begitu ya. Kurang duit, kurang makan, kurang apa. Kenapa? Karena dia nggak pernah mikirin tentang usaha. Salah di dalam mendengar penafsiran membuat ada banyak orang akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk berjalan. Ya. Makanya ini penting buat kita sadari. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, jadi intinya Bapak Ibu Saudara, kita melakukan sebuah usaha ketika kita punya roh hikmat, kita melakukannya tanpa kekhawatiran, tanpa keraguan, tapi dengan sebuah keyakinan. Percaya Yesus saja. Amin. Iya. Jadi kita nggak bisa tinggal diam di sini. Nah, ada banyak orang yang lumpuh ini aktif di dalam segala sesuatu dalam kegiatan gereja, tapi tidak pernah aktif di dalam
usaha pekerjaan mereka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengalami kayak gini, ya ini jadi masalah dan persoalan. Harusnya ayo coba mulai usaha, senggol kiri kanan saudara, mulai usaha, amin. Iya, ya, saudara boleh nyoba-nyoba dah. Yang jualan makanan boleh coba-coba, amin. Kalau perlu setiap minggu kasih makan tuh 50 orang di depan, amin. Iya, ya kita cobain tuh makanan saudara, ya kita tes food gitu ya. Enak enggak nih Pak, ya gitu. Ya coba saya akan ngomong asin biar besok bawa lagi, ya kan gitu. Ya, jadi ini situasi yang sering kali terjadi buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ini punya apa? Pewahyuan, tapi tidak punya tidak punya roh hikmat, lumpuh. Yang keempat, ya ini lebih parah nih, ya dikatakan yang keempat apa? Tidak punya roh hikmat, tidak punya pewahyuan, ya namanya apa? Sekarat, Bapak Saudara, ya. Orang-orang kayak gini, ya ini nggak bisa ngelihat apa yang harus dikerjain. Dia kalau nggak ngelihat apa yang dikerjain, dia juga nggak punya kemampuan untuk dilakukan. Akhirnya punya usaha, punya pekerjaan apapun Bapak Ibu Saudara, ini lambat laun akan jadi masalah. Ya. Orang-orang kayak gini karena nggak ngelihat ini, nggak ngelihat itu, nggak nyadar Tuhan, nggak ngerti mesti gimana, nggak percaya sama Tuhan, akhirnya apa yang dia lakukan? Ya sesuka-suka dia. Ya. Cari penghiburan, suka-suka dia. Ya. Mungkin dia orang yang suka main judi karena dia berpikir itulah satu-satunya jalan keluar. Iya. Tetapi saya ingin sampaikan banyak orang juga yang nggak kaya gara-gara judi. Bahkan akhirnya bangkrut. Akhirnya dia mabuk-mabukan. Akhirnya dia cari penghiburan sana sini, ngabisin uang sana sini. Akhirnya dia punya masalah, punya persoalan. Usahanya bangkrut. Akhirnya dia terlilit utang. Akhirnya dia punya banyak masalah. Dia bukan hanya sekedar buta, bukan cuma lumpuh, tapi apa? Sekarat. Dia tidak mampu melakukan begitu banyak karena dia tidak bisa memiliki hikmat, dia tidak punya juga roh hikmat, dia tidak juga bisa melihat pewahyuan di dalam keberadaan hidupnya. Iya, Bapak Ibu Saudara nomor berapa? Saya berharap Bapak Ibu Saudara nomor 1, amin. Iya, kita jadi orang yang sehat, iya, yang punya kemampuan untuk melihat, punya kemampuan untuk melakukan, amin. Iya, ini sebuah poin penting yang sering kali terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini Tuhan ingin supaya setiap kita hari-hari ini punya pewahyuan dan punya roh hikmat. Apapun yang kau perlukan hari-hari ke depan, baik itu di dalam keberadaan pelayananmu, usaha pekerjaanmu, ngurus anak-anakmu, keluargamu. Saudara punya penglihatan tentang apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara juga bisa memiliki kekuatan, kaki untuk melangkah dan melakukannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini akan berdampak dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bekerja dengan hikmat, tapi kita juga harus bekerja dengan roh hikmat. Hikmat itu berbicara soal pengetahuan, pendidikan. Mungkin saudara dari kecil udah sekolah nih, ya. Dari TK, dari SD, dari SMA, SMP, SMA gitu ya. Ada yang SMK, lalu S1, S2, S3, S-teler, ya kan gitu ya. SOYN, ya dan yang lain sebagainya. Ini adalah hikmat, saudara perlu untuk memiliki hal ini. Ya. Orang dunia memahami benar tentang ini. Bahwa kesuksesan adalah sebuah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Amin. Iya, ada banyak orang mempersiapkan diri dengan kesiapan itu. Di sekolah dia disiapkan diri supaya dia pinter. Mungkin saudara nggak sekolah, tapi di rumahmu, di pekerjaanmu saudara dilatih masak lah, dilatih bikin inilah, bikin itu, gitu ya. Kalau perlu tes food bawa aja, saudara ya kan kita mau cobain, ya kan gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara makanan jadi lebih enak, ini pengalaman buat saudara. Itu penting nggak? Penting. Suatu ketika kesempatan itu datang, Tuhan bukakan buat saudara, maka saudara udah siap. Ya, nah ada banyak orang kesempatannya datang, kesiapannya nggak ada. Akhirnya kesempatan berlalu begitu saja. Ya. Jadi di sini kita harus memiliki sebuah poin penting. Ya. Bekerja harus punya hikmat, iya, tapi juga kita punya roh hikmat. Di mana kehidupan itu dipentingkan dalam hidup kita. Bekerja dengan hikmat itu bekerja dengan pengetahuan kita. Nah ada banyak orang selalu mengandalkan pengetahuannya, kepandaiannya. It's okay, tapi kita perlu kehidupan. Kita perlu Tuhan yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Amin. Iya, banyak orang bekerja dengan melihat kenyataan dan fakta. Ya, wah faktanya begini, kenyataannya begini. Akhirnya ada banyak orang nggak lagi mau melakukan segala sesuatu karena ngelihatnya kenyataan faktanya begini, nggak mungkin bisa lah. Ya.
modalnya nggak ada, bla bla bla. Tapi ketika saudara sadar ada Tuhan yang bisa menyediakan segala perkara, saudara juga bisa melakukan segala sesuatu yang faktanya mungkin tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa jadikan mungkin, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percaya Yesus saja. Amin. Nah, banyak orang mungkin pakai hikmat, pakai pengetahuan dia, pakai kepandaian dia. Tapi dia kadang-kadang karena saking memakai pengetahuannya, pakai logikanya, pakai rasionalitasnya, akhirnya ada banyak orang juga tidak mampu. Karena secara logika nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iya. Nah, orang yang memakai hikmat seringkali Bapak Ibu Saudara bekerja dengan kekuatan usahanya dia sendiri. Tapi orang yang bekerja dengan roh hikmat, mereka mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai teman sekerjanya. Amin. Iya. Jadi ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Bekerja tidak tergantung dengan kekuatan kita, tapi bergantung kepada Allah dan rencana yang luar biasa. Jadi kalau saudara hari-hari ini mulai bekerja, mulai membangun apapun dalam hidup saudara, ayo kita bawa datang kepada Tuhan. Amin. Iya, kita minta roh hikmat, kita minta tuntunan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Sehingga Tuhan akan membukakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Ketika ada pimpinan atau komando daripada Tuhan, ya, hikmat pengetahuan yang kita miliki berubah menjadi roh hikmat yang menolong kita untuk kita melangkah melakukan begitu banyak keadaan yang luar biasa. Dan ini hal-hal yang dahsyat yang Tuhan ingin supaya terjadi dalam hidup kita. Amin. Percaya Yesus saja, amin. Oke, senggol kiri kanan saudara. Kalau bingung percaya Yesus saja, amin. Haleluya, ya. Karena saya percaya muka-muka saudara masih bingung, ya. Haleluya, ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang Bapak Ibu Saudara harusnya miliki hari-hari ini. Dan saya akan akhiri dengan sebuah poin penting buat saudara untuk menjadi contoh buat kita. Supaya nanti di dalam perjalanan kehidupan saudara apapun yang akan saudara lakukan, ya. Ini sebuah contoh yang menjadi contoh buat kita tentunya, ya. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini jadi PR buat kita semuanya. Ya, tapi saya akan bacakan di ayat yang kelima saja, ya. Ini saudara udah tahu persis kisahnya. Bagaimana Yesus pada waktu itu menggunakan perahu Simon Petrus untuk berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah berkhotbah dia mengajak Simon Petrus ke tengah laut untuk apa? Menangkap ikan, menjala ikan. Itu kisahnya. Dan apa yang terjadi di ayat yang kelima dikatakan di sini, ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak apa? Menangkap apa-apa. Tetapi karena apa? Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini ada sebuah poin penting. Simon Petrus adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah penjala ikan yang mahir, nelayan yang luar biasa. Dia ngerti bagaimana cara menggunakan perahu, dia ngerti bagaimana menggunakan jala, dia ngerti musim-musim yang ada, dia ngerti tempat di mana ikan berada. Tapi hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia udah bekerja keras sepanjang malam itu. Mungkin kalau nelayan bekerja 8 sampai 10 jam mungkin Bapak Saudara kerja, ya. Ketebak sama angin, sama ombak di luaran sana, dia coba nangkep ikan Bapak Saudara dengan segala hikmat yang dia miliki. Pengetahuan yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, ya, dan banyak hal yang mungkin dia merasa dengan itu semuanya dia bisa menjadi berhasil. Tapi hari itu dia gagal. Dia tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia menggunakan perahu yang gagal ini, ya, karena ada beberapa perahunya untuk dipakai sama Yesus untuk khotbah. Ya, dia dengerin khotbah. Setelah itu Tuhan Yesus mau pakai juga ini perahunya untuk nangkep ikan. Ya, saya percaya, ya ada banyak mungkin saudara pernah mengalami kehidupan seperti ini. Punya ruko banyak tapi gagal. Ya sekali-sekali rukonya dipakai lah untuk pelayanan. Amin. Iya, terus ketuan doa, undang Yesus khotbah gitu ya. Ya undang saya khotbah maksudnya kita. Haleluya ya. Undang siapa yang bisa khotbah, kita sharing sama-sama. Pakai itu, amin. Walaupun itu dalam kegagalan, pakai itu, undang Yesus hadir dalam keberadaan hidup saudara. Amin. Kita minta arahan, kita minta tuntunan supaya sesuatu terjadi tentunya. Ya, tapi kita percaya ya memang Tuhan sudah melakukan sesuatu buat kita, amin. Iya. Jadi dari poin ini kita bisa melihat Petrus bekerja dengan hikmat.
Dia bekerja dengan pengetahuannya, pengalaman hidupnya, pendidikannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan waktu yang dia pergunakan begitu lama, berjam-jam untuk mendapatkan itu semuanya. Dan saya percaya kita juga melakukan hal yang sama. Amin. Iya, di dalam pekerjaan kita dari pagi sampai sore, pulang sore dan lain sebagainya. Ya mungkin kita juga melakukan sesuatu yang sama Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang instan. Amin. Ya bahkan mie instan aja enggak instan. Saudara mesti ngegodok air dulu ya kan gitu ya. Cemplungin juga mie-nya juga ya kan, enggak instan gitu loh. Memang enggak instan. Jadi Bapak Saudara enggak usah khawatir dengan poin ini. Amin. Kita lakukan aja. Cuman yang jadi masalahnya kadang-kadang kita mengandalkan hikmat kita, pengetahuan kita doang, pengalaman kita doang. Kita lupa ada siapa? Ada Tuhan yang bisa melakukan begitu banyak hal. Amin. Nah, ketika sudah gagal ya udah gitu ya. Usaha manusia biasanya. Dikatakan oleh Petrus, kami sudah bekerja keras. Sepanjang apa dikatakan? Malam kami bekerja. Dia udah lakukan itu. Jadi artinya dia pakai kekuatan manusia, dia pakai kekuatan dirinya, menebar jala. Wah mungkin lumayan beratnya itu jala, Bapak. Saya percaya berat banget, amin. Iya, mungkin tenaganya udah habis itu. Wah nebar sini nggak dapat, nebar sana. Bahkan kalau nelayan-nelayan tuh tahu tempat-tempat lokasi-lokasi di mana banyak ikan. Bahkan kalau yang udah ngerti, dia biasanya pasang ya rumpon-rumpon di mana tempat ikan. Dia pasang di atasnya umbul-umbul supaya tahu itu tempat ikannya di mana. Ya, supaya mereka mengetahui bahwa disitulah tempat-tempat ikan itu berada. Ya, mereka curahkan ilmu mereka, kepandaian mereka, pengalaman mereka untuk mendapatkan begitu banyak berkat di dalam kehidupan mereka. Tapi dikatakan di sini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Semua dicoba, semua teknik dikeluarkan mungkin, semua teori dipraktekkan mungkin. Tapi dikatakan di sini, walaupun Petrus benar-benar bekerja sangat keras, ya, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Mungkin kita udah keluarin semua kemampuan kita, bekerja keras, mungkin kita juga skill udah dikeluarin semua, koneksi teman-teman udah dipakai semua, dimanfaatkan, ya tabungan, deposito udah dipakai semuanya, sampai habis sudah dibayarkan, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Ini yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Mungkin ini terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Dia hopeless, dia udah capek, dia udah gak ngerti lagi mesti ngapain. Karena segala sesuatunya dia sudah lakukan. Pengalaman puluhan tahun dalam bisnis belum tentu juga bisa mendatangkan keuntungan dalam hidup kita. Dan Petrus mengalami hal ini. Ya, tetapi kita jangan terpuruk, jangan ada di tetap situ. Kita mau belajar, serahkan kepada siapa? Yesus. Amin. Iya, lalu Yesus datang. Dia selalu datang buat saudara. Dia selalu membisikkan sesuatu. Iya, ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia katakan, ayo Petrus sekarang ikut aku ke tengah. Iya, ayo kayu itu perahu ke tengah. Dorong kayu itu ke tengah. Perahu itu ke tengah. Iya. Ketika Tuhan hadir, roh hikmat itu hadir Bapak Ibu Saudara. Penuntun itu datang. Iya, kemampuan kita, hikmat kita dipakai di situ. Amin. Amin. Jadi itulah sebuah kesempatan yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita. Bayangin kalau Petrus nggak bisa naik perahu, kira-kira gimana? Ayo dayung Petrus ke sana, gitu. Kumang nggak dayung, nah iya gitu ya. Kan bingung, nggak nyampe-nyampe, ya kan gitu ya. Terus gimana ngejala ikannya, gitu kan? Nggak ketemu saudara. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya, saya percaya, ya, ketika kesempatan itu dibukakan, Tuhan menuntun kita dengan roh hikmat. Ya, dikatakan oleh Petrus, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya ada apa? Tuntunan Tuhan. Walaupun di tempat yang sama, walaupun di daerah yang sama, usaha yang sama. Udah ganti-ganti Tuhan usahana. Dagang baso enggeus, lotek enggeus, ya kan karedok enggeus, ya kan gitu naon ya enggeus ya. Enggak laku-laku Tuhan, gagal semua gitu loh. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, maka aku apa? Lakukan juga. Amin. Amin, amin. Artinya dulu mungkin kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Sekarang kita mau melakukan. Percaya Yesus saja. Amin. Ketika Tuhan berkata, iya oke sekarang coba kamu lakukan lagi. Tapi menurut pimpinan roh hikmat ini. Kita butuh roh hikmat. Jadi Petrus sekalipun di dalam kepandaiannya yang luar biasa.
Ya, di dalam kemampuannya yang luar biasa, ketika Tuhan Yesus menyuruh dia, dia berkata, aku akan menebarkan jala juga. Nelayan gagal ini Bapak Ibu Saudara, dia orang yang enggak sembarangan. Orang pinter di dalam perikanan, nelayan, jagoan bener, udah pengalaman banget. Ya, mungkin kalau misalnya ada orang lain yang bukan nelayan lagi terus ngomong sama saudara, kira-kira gimana? Saudara hebat mungkin dalam suatu keadaan, lalu ada orang lain yang nggak hebat di situ tapi ngomong sesuatu. Udah coba lagi aja, ngomong loh ya kan gitu. Gua lebih tahu. Yesus tukang kayu, aduh, ngomong soal nangkep ikan. Iya. Kira-kira gimana? Ya. Petrus merasa lebih mampu, lebih pengalaman, lebih ngerti. Tapi Petrus di sini dia tidak melihat Yesus sebagai tukang kayu. Dia melihat Yesus sang kehidupan. Amin. Iya. Jadi hari-hari ini kita seringkali Bapak Saudara meremehkan Tuhan kita yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita terus, kepandaian kita terus ya. Kita mungkin sama kayak orang-orang lain di sekitar kita yang kadang-kadang nggak ngeh bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, akhirnya ada banyak orang seringkali Bapak Ibu Saudara putus asa. Dinasehatin sama orang ini nggak mau, dinasehatin sama orang itu nggak mampu karena dia merasa dirinya mampu. Jadi kalau ada nasihat-nasihat dari orang lain itu seakan-akan siapa sih lu ya nasehatin gue gitu ya. Ya, gue kan udah berkecimpung di dunia ini ya udah luar biasa gitu. Nah lu kan belum pernah ngalamin gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri selalu berkata demikian. Mungkin dia berkata mungkin gue sial doang aja hari ini mah gitu ya. Jadi gue gak bisa dapat apa-apa. Jadi gak usah ngeguruin gue lah gitu. Gak usah ngajarin lah gitu. Tapi di sini luar biasanya Petrus, dia mengakui dia adalah sang kehidupan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Petrus tahu sedang berhadapan dengan siapa. Petrus tidak sedang berhadapan dengan orang pinter. Dia bukan orang yang berpengetahuan. Petrus sedang berhadapan dengan sang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia sadar benar siapa Yesus. Ketika Yesus memilih naik perahu Petrus untuk mengajar Petrus, memberikannya, ya, dan Petrus memberikannya, Yesus memakai perahu yang gagal itu untuk mengajarkan sesuatu buat siapa? Petrus. Bahwa dia tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Amin. Ini adalah sebuah pesan Bapak buat kita. Ya. Ayo, mungkin saudara punya tempat usaha, ya. Ya, yang mungkin selama ini bahwa saudara enggak lagi bisa berhasil, izinkan Yesus masuk. Amin. Izinkan Yesus melakukan begitu banyak hal dalam hidup saudara. Iya. Ketika Tuhan memberi komando saudara di dalam kehidupan saudara, dia kasih komando sama Petrus, bertolaklah. Tebarkan jala. Iya. Ketika Tuhan memberi komando, roh hikmat ini hadir memberikan dorongan sama saudara. Iya, saya harus lakukan sesuatu. Saya harus buka nih. Iya. Mungkin ini sudah ada lama di benak saya, tapi saya masih belum berani. Saya masih takut, saya masih khawatir, tapi sekarang tiba-tiba sepertinya ada sebuah dorongan. Roh hikmat mendorong saudara untuk melakukan sesuatu. Iya, usahamu mungkin, iya, memutuskan sesuatu perkara, iya, melakukan begitu banyak apa yang harusnya saudara lakukan. Maka ayo lakukan sesuatu. Iya, maka saya percaya Tuhan akan lakukan sebuah perkara yang luar biasa. Iya. Jadi ini penting buat kita. Ini sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan. Jadi kesuksesan adalah sebuah kesempatan yang datang dan saudara sudah punya apa? Kesiapan. Kesiapan berjumpa dengan kesempatan. Ya. Saya sampaikan bahwa kesiapan saudara, pengetahuan saudara mungkin terbatas, tapi saya ingin sampaikan, ya, ketika berjumpa dengan sang kehidupan, maka saudara bisa melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Amin. Ya, ada banyak dunia mengajarkan, ayo sekarang mah jangan kerja keras, mesti kerja apa? Cerdas, gitu ya. Udah kerja keras nggak berhasil, kerja cerdas nggak berhasil, ada lagi sekarang kerja apa?
kerja ikhlas. Saudara ya, haleluya ya. Kerja ikhlas katanya begitu ya. Jadi akhirnya tidak memiliki motivasi apapun buat keuntungan. Saudara melakukan itu semuanya karena supaya ya bekerja aja. Tapi saya ingin ingatkan, ya, mungkin kerja keras oke, kerja cerdas oke, kerja ikhlas iya. Tapi kita harus percaya Yesus saja. Amin. Datang sama Yesus, Tuhan, ya inilah yang menjadi masalah persoalanku. Aku butuh roh hikmat menuntun aku. Amin. Ya, saya butuh pewahyuan untuk melihat apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku kerjakan? Buka apa nih usahanya ya Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan dengan masalah persoalan rumah tangga yang seperti ini? Dengan situasi yang seperti ini? Aku butuh pewahyuan daripada Tuhan. Aku butuh roh hikmat untuk menuntunku, mengarahkanku, mendorong aku untuk melakukan itu semuanya. Hingga itu semuanya bisa menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa. Rencana Tuhan tergenapi bahwa kita menjadi orang-orang yang sukses, diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, sehingga kita nggak jadi orang-orang biasa, saudara. Yang mungkin aktif di gereja tapi kita akhirnya tidak punya usaha yang harusnya kita lakukan. Ya. Jadi Petrus di sini mengalami sebuah keberadaan kondisi di mana dia gagal, dia terpuruk, dia mungkin juga udah ngerasa putus asa, ya. Mungkin dia juga nggak lagi, ya udahlah capek lah, udah gitu. Ya. Tapi di sini dia berjumpa dengan sang kehidupan yang memberikan jalan keluar, yang menuntun dia, mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang akhirnya dampaknya luar biasa. Ketika dia jalannya ditebarkan, apa yang terjadi? Jalannya hampir robek dikatakan. Iya, karena banyaknya hasil. Ya. Dan bahkan dia ninggalin itu berkatnya, dia pada Yesus dan dia sujud menyembah Yesus. Dia ikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Jadi hari-hari ini mungkin mujizat diperlukan. Tapi ingat, Petrus jalan di atas air berapa kali? Sekali doang. Ngarepin mujizat terus, ternyata mujizat cuma berapa? Sekali doang. Naik perahunya berapa kali? Bisa 1000 kali. Jadi artinya Tuhan bisa memberikan anugerah kepada kita dengan luar biasa. Mungkin kita butuh mujizat. Mujizat itu penting. Tapi andalkan apa? Tuhan semata-mata. Amin. Jangan mengandalkan meminta mujizat. Kita minta roh hikmat dan wahyu untuk supaya kita menjalani hari-hari kita dengan begitu banyak ya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang memberkati hidup kita. Amin. Amin. Iya, ini hal-hal yang luar biasa, ya. Karena bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian, Bapak Saudara, mana itu berhenti turun. Dia bekerja di sana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih luar biasa. Ya. Jadi hari ini Tuhan ingin supaya kita memiliki roh hikmat dan pewahyuan. Sesuatu yang membuka mata kita untuk dapat melihat dan kaki yang membuat kita mampu untuk berjalan dan melakukannya. Amin. Sehingga ada begitu banyak keberhasilan dalam hidup kita. Jadi khotbah saya cukup sampai di sini. Selamat menjadi orang yang sehat, sukses, rajin beribadah dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang pelayan Praise and Worship untuk maju ke depan, kita angkat sebuah pujian untuk kita sama-sama akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, semuanya diberkati, amin. Haleluya, ya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Percaya Yesus saja, amin. Dia yang akan melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Ayo, saya undang WL Singer maju ke depan, kita angkat pujian ini. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Iya. Sekali lagi senggol kiri kanan saudara, percaya Yesus saja, amin. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah, ya, percaya Yesus saja. Ya. Yesus akan memberikan roh hikmat sama kita. Dia akan memberikan pewahyuan untuk kita supaya kita dapat melihat, supaya kita dapat memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan kita bisa melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, yes Lord, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, katakan dengan sepenuh hati, hatiku percaya, percaya, yes Lord, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang akan menuntun mengarahkan kita pada tujuan ilahinya yang luar biasa. Rancangannya masa depan yang penuh dengan harapan. Pertolongannya yang ajaib dari waktu ke waktu. Membawa kita, mengarahkan kita pada penggenapan karyanya yang luar biasa. Yang dia sudah genapi di atas kayu salib. Menjadi bagian dalam hidup kita. Bapa, terima kasih, materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar kami boleh sadar kami membutuhkan roh hikmat dan wahyu yang daripada-Mu. Membuka mata kami untuk dapat melihat apa yang harus kami perbuat. Dan mampuan untuk kami melangkah, melakukannya. Sehingga segala sesuatu yang boleh menjadi berhasil. Dan sungguh Tuhan, di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Mari Bapa, lawat kami umat-Mu di tempat ini. Apapun keberadaan setiap kami membutuhkan roh hikmat dan wahyu ini. Kami berdoa Tuhan, meminta roh hikmat dan wahyu itu mengalir tengah-tengah keberadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Membawa mereka untuk dapat melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Melihat betapa apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemampuan yang luar biasa untuk mereka mampu di dalam melakukannya. Supaya penggenapan karya-Mu tergenapi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Diberkatilah setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Tuhan memberkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengarahkan kami pada tujuan ilahi-Mu. Supaya kemuliaan Allah terus dinyatakan. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Kami percaya jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati setiap usaha yang ada. Jadikan itu berhasil. Dan biarlah orang boleh melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan bagi keberadaan bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dan biarlah kehadiran Tuhan nyata kuat di dalamnya. Melindungi, memberkati bangsa kami. Sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Juga untuk kota kami berdoa Tuhan memberkati dan kehadiran Tuhan kuat nyata membawa keberadaan kota kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam berkat Tuhan. Dan biarlah setiap orang boleh mendengar Injil kasih karunia-Mu dan mereka boleh dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk Gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah ini. Terus jadikan anugerah dimanapun kami berada. Menjadi komunitas yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan di dalam keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkatnya yang luar biasa. Roh hikmat, pewahyuan mengalir melimpah dalam hidupmu. Membawa engkau mengarahkan kepada tujuan ilahinya. Sehingga dimanapun kau ditempatkan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu.
damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.